Lihatnya memang dari paling kalau ngacanya sih dari Surabaya sih. Oh, Surabaya masyarakatnya paling besar. PSBB yang diperlonggar membuat masyarakat sudah bisa berpergian keluar rumah. Hal ini ditandai dengan kondisi lalu lintas di daerah Bundaran Pacet yang dinyatakan macet pada saat akhir pekan. Masyarakat biasanya ada yang sekedar berjalan-jalan, berkunjung ke rumah teman atau keluarga, dan bahkan ada beberapa orang yang menginap di wilayah sekitar Pacet. Hari ini, kita akan bersama-sama belusukan dengan pemilik villa di area ini. Tentang bagaimana kondisinya sekarang, apakah sama atau malah berbeda? Berikut liputannya. Oke, jadi kan PSBB sudah diperlonggar ya Mas ya. Sedangkan villa-villa ini kalau tadi saya lihat itu di bawah udah ada yang buka, sedangkan yang untuk akses masuk ke air panas ini ditutup. Nah, kalau boleh tahu Mas, kalau yang Mas tahu aja ya, kalau yang villa di bawah itu kondisinya belakangan ini gimana? Apakah ramai seperti sebelum saat pandemi atau berbeda? Kalau kondisinya sih jauh beda sih. Ya itu tadi mungkin berkurangnya itu mungkin 95% mungkin. Namanya itu ya efek PSBB yang di Surabaya, Sidoarjo sama Gresik itu kan kita sebagian besar tamunya kan dari 3 kota itu. Jadi begitu ada PSBB di sana, ya udah kita nggak bisa dapat tamu sama sekali. Terus karena juga aturannya memang nggak boleh ikut rombongan, jadi ya memang ya udah jadi sepi kayak gitu. Itu sampai sekarang ya masih sepi ya? Sampai sekarang mulai pertengahan Maret. Mulai pertengahan Maret. Kalau untuk belakangan ini kita ambillah seminggu yang lalu, Ya. itu apakah udah ada pemasukan untuk, apakah udah terlihat orang-orang, kan weekend kan kemarin kan weekend ya? Itu apakah udah mulai ramai pengunjung villa-villanya atau gimana? Kalau villa itu masih sepi, cuman kalau pengunjung yang naik kemarin kalau saya lihat di bawah itu yang di Bundaran, di tempat kulineran itu sudah macet-macet. Udah macet-macetnya ya? Sudah berarti itu indikasinya kalau orang yang daerah Surabaya dan sekitarnya udah pada bosen mungkin di rumah. Jadi yang daerah Bundaran itu banyak ya udah macet ya? Iya, kalau kemarin-kemarin juga ramai, di sana nggak pernah sepi. Kalau terutama kalau weekend. Oh iya, kalau weekend Iya. macet sih pasti. Khusus yang di sini aja karena memang wisatanya ditutup jadi sepi sekali. Kalau misalnya untuk waktu ramai pada waktu weekend itu apakah pagi, siang atau sore? Kalau weekend itu biasanya ramai itu start di Jumat biasanya. Jumat sore sampai besoknya Sabtu, terus Sabtu sore paling ramai itu Sabtu sore sama Minggu siang itu ramai-ramai. Sabtu sore, Minggu siang. Iya, Sabtu sore sampai Minggu siang itu ramai-ramai. Itu kalau Mas tahu tujuannya orang-orangnya kira-kira kemana aja? Apakah cuma muter-muter atau mereka punya tempat tujuan gitu? Ada yang memang tujuannya itu ke villa buat ngumpul-ngumpul, acara kayak reuni, kumpul keluarga gitu. Ada yang tujuannya memang untuk mandi air panas, ada yang untuk belanja sayur juga. Cuman mayoritas sih ke wisatanya mungkin. Mereka hanya Wisata. untuk cari udara dingin gitu. Oke. Terus rencananya daerah yang sini, ini kan ditutup kan daerah air panas. Dibukanya itu kira-kira tanggal berapa? Tanggal 20. Ini rencana sih, cuman belum tahu nanti ke depannya betul-betul dibuka atau ditunda lagi sih. Rencananya tanggal 20 itu. Masih wacana ya tanggal 20 ini ya? Masih wacana. Kemarin sih ada wacana, cuman wacana itu kayaknya udah fix sih. Cuman nggak tahu lagi kan, kita harus nunggu dari pemerintah juga. Kalau kondisi di Surabaya dan sekitarnya udah mendingan ya mungkin lebih cepat bisa. Oke, kalau seumpama tanggal 20-nya tidak jadi, langkah yang akan Mas lakukan gimana untuk villa yang di sini? Kalau saya sih cuman nunggu ya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya selama memang wisata belum bisa dibuka, ya hanya bisa nunggu sampai betul-betul aman nanti bisa dibuka. Kita paksa juga nanti ditertibkan sama polisi atau sama pihak yang berwenang. Oh berarti di sini masih ada sekitar polisi-polisi patroli gitu ya? Kalau patroli ya hampir tiap hari sih. Di jam berapa ya kira-kira? Mereka tuh biasanya malam, kadang-kadang pagi. Pernah kepergok gitu ada orang tiba-tiba ngumpul terus diciduk gitu?
Kalau di sini belum pernah, tapi kalau di daerah bawah sana di warung-warung itu sekarang kan ada jam malamnya. Kalau nggak salah itu sampai jam 9. Sampai jam 9. Iya. Kalau di atas jam itu biasanya ada polisi patroli di bawah. Oke. Dan sempat ada yang keciduk ya kalau di bawah ya, karena warung-warung. Iya, cuman dikasih peringatan aja sih. Jangan buka lagi di atas jam 9. Kalau seumpamanya ini sudah dibuka, udah fix dibuka, itu yang Mas lakukan apa? Kalau udah dibuka sih mungkin ya ini tinggal kan kapan hari sebelum pandemi itu udah ada beberapa tamu yang DP. Kami terpaksa di cancel gara-gara memang kan nggak bisa. Nah, mungkin saya info ke full up dulu ke mereka. Nanti gimana mau pilih tanggal berapa setelah ini dibuka. Dan kemarin udah akhir-akhir ini udah banyak yang mau booking sih. Banyak yang mau booking ya? Minta diinfokan kalau sudah dibuka, nanti diinfokan ke mereka biar bisa booking untuk tanggal-tanggal ke depan ini. Jadi udah masa siap-siap semua ya untuk liburan semua ya, karena udah Ya, kalau di daerah Pacet, Batu itu kira-kira mungkin bukanya hampir sama. Prigen juga mungkin akhir-akhir Juni ini mereka bakal buka sih. Itu memang keputusannya berasal dari nunggu dari pusat atau mereka memutuskan sendiri di daerah-daerah masing-masing? Kalau saya sih lihatnya memang dari paling, kalau ngacanya sih dari Surabaya sih. Oh, Surabaya masyarakatnya paling besar. Surabaya itu begitu mereka PSBB-nya nggak diperpanjang, langsung di daerah-daerah wisata itu mereka udah ngambil langkah. Kalau ini kan sebenarnya masa transisi ke new normal, new normal kan harus transisi dulu. Kan. Kalau Malang pun sekarang kondisinya belum sampai new normal, transisi lagi. Soalnya kalau nggak salah itu penularannya itu masih di angka 1, sekian gitu. Di atas 1 ya? Iya, itu kan istilahnya apa sih? Harus di bawah 1 kan syaratnya kalau. Jadi kalau di sini sepi, di bawahnya itu masih ramai di Masih bundaran. ramai. Sebetulnya kalau kita lihat pengunjung yang mau ke sini itu masih antusiasmenya masih tinggi. Oh, antusiasnya masih tinggi. Iya, masih tinggi. Dari dulu tuh di sini hampir tidak pernah sepi. Sepinya mungkin dari event-event kayak ini bulan Agustus itu karena adanya lomba-lomba di di daerah-daerah itu kan banyak agak sepi. Cuman tetap kalau weekend ya ramai. Kalau weekend tetap ramai. Kalau boleh tahu tamu-tamunya mayoritas itu dari mana aja? Kalau dari kotanya apa dari kalangannya? Dari kalangan dan kota aja. Kalau kalangannya sih ada yang dari guru, dari biasanya sih ibu-ibu juga, mahasiswa juga ada. Mahasiswa itu mungkin nggak seberapa besar soalnya kan pilihannya ini biasanya mahasiswa itu banyak pesertanya. Jadi kalau di atas 40 saya kan nggak bisa cover. Saya alihkan ke tempat lain. Kendalanya itu sih kalau untuk acara ini reuni terus kumpul-kumpul keluarga itu masih bisa. Kalau kotanya lebih banyak dominan dari mana? Kotanya Surabaya sih. Surabaya. Habis itu Sidoarjo, Gresik. Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Iya. Dan ini nunggu Surabaya lepas baru dibuka lagi semuanya. 3 kota itu mungkin 80% dari tamunya dari 3 kota itu. Sisanya dari kota lain. Itu antusiasnya tinggi banget ya sampai booking ya. Tinggi kalau misalkan akhir tahun itu sampai ya mereka harus jauh-jauh hari. Kalau libur panjang kayak ini Lebaran sama libur akhir tahun itu biasanya mesti udah jauh-jauh hari. Jadi bookingnya harus jauh-jauh hari ya? Iya, itu pun biasanya selama liburan itu tiap hari ada yang isi. Oh jadi tapi kalau untuk di sini ada batas nggak untuk menginap? Jadi kalau karena liburan banyak yang pesan dibatasi sekian hari gitu? Enggak sih, selama mau bookingnya mepet juga boleh selama masih kosong. Cuma lebih amannya sih jauh-jauh hari. Amannya jauh-jauh hari, karena banyak ya? Iya, peminatnya banyak ya otomatis harus jauh-jauh hari.